Fluida statis merujuk kepada fluida yang berada dalam keadaan diam atau fase tidak bergerak. Fluida yang dalam kondisi bergerak tetapi dengan tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel-partikelnya. Dengan kata lain, partikel-partikel dalam fluida ini bergerak dengan kecepatan seragam dan tidak menyebabkan gaya geser. Besaran-besaran fluida. Yang pertama ada kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya gas. Zat tak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya zat cair. Yang kedua ada kohesi. Kohesi menjelaskan mengenai gaya tarik-menarik antara partikel yang jenisnya sama, kemudian dipengaruhi dengan jarak antar partikel hingga kerapatan dari zat yang ada. Gaya yang merupakan kohesi ini juga memberikan sebuah dampak, berupa zat tidak akan bisa menempel satu sama lain, dan contoh mudahnya seperti udara dan minyak. Yang ketiga, viskositas. Viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah hukum Stokes. Secara matematis, hukum Stokes dirumuskan sebagai berikut. Yang keempat, tegangan permukaan. Permukaan yang cekung pada zat cair merupakan sebuah fenomena yang mengakibatkan adanya tegangan pada permukaan fluida. Disebut tegangan permukaan karena gaya yang terjadi ke permukaan nantinya membuat permukaan fluida menuju seperti ditutupi lapisan elastis. Untuk menentukan nilai tegangan permukaan, memakai rumus berikut. Yang kelima, massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Yang keenam, berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sehingga nilainya bisa berubah-ubah sesuai percepatan gravitasi di tempat tersebut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Yang ketujuh, kapiler fluida. Kapilaritas fluida menjadi besaran terakhir dan berhubungan dengan pipa kapiler serta gaya kohesi dan adesi. Saat menggunakan pipa kaca, penggunaan ini akan menampilkan air naik turun dan kapilaritas yang terjadi saat suatu fluida naik turun dalam pipa kaca yang menghasilkan adanya gaya berupa kohesi dan adesi. Yang ke-8, perekat. Contoh fluida statis adalah adesi, menjelaskan mengenai gaya tarik-menarik yang terjadi dalam partikel yang berbeda jenis. Gaya tarik-menarik antar partikel yang membuat kedua gaya bercampur, seperti bercampurnya bahan serbuk dengan udara. Tekanan hidrostatis. Fluida statis, besaran yang paling umum terjadi pada fluida adalah tekanan hidrostatis. Tekanan ini menjelaskan mengenai adanya tekanan yang diterima sebuah benda selama berada di dalam fluida. Karena untuk menghitung tekanan hidrostatis, ini perlu menggunakan sebuah rumus. Rumus tekanan hidrostatis adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini merupakan salah satu hukum dasar fluida statis. Adapun pernyataan hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya Archimedes dirumuskan sebagai berikut. Hukum utama Archimedes. Hukum utama hidrostatis adalah hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Adapun pernyataan hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Berikut ini contohnya. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Hukum Pascal. Hukum Pascal dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal.
Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut.